ning sawah, subhanallah enggal dina mulah ya kan. Pikiran banyak beban ya. Tujuh puluh tujuh Al-Baqarah. Nanti biodata santri tahfiz diulang lagi, ditulis. Yang udah mau sampai 1 juz, siapkan setorannya 1 juz langsung. Kalau sudah setoran 1 juz, nanti syukuran di rumahnya dia. Tapi setoran juga di rumah tuh ya, simaan juga. Beberapa surat mungkin kondisional nanti. Jadi simaan di rumahnya yang bersangkutan. Kondisional. Kalau yang hadir banyak orang, nggak bisa lama, paling 2 ayat atau 3 ayat ya. Anaba sama dengan anasiat. Simaan. Pakai speaker, pakai salon. Ada salonnya, cuma speakernya nggak ada. Perlu difikirkan itu. Oh, iya tak? Bisa. Ada suaranya? Iya, salon Hotmail yang dulu. Kan Mubazir tuh, Hotmail tuh. Di sini alumni Hotmail yang Rudi Baya. Enggak apa-apa, udah ikhlas dipakai buat maslahat umat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أولا يعلمون. Siapa yang mulai ini? Awala ya'lamuna. Kok ada apa aja di situ? Ya. Wis nur baik. Annallaha. Farul ada apa aja? Kan. Apa? Ada guna, ada apa lagi? Annallaha. Alif lafaz jalalah tafkhim. Allahnya tebal. Annallaha. Ya.
tebal. Kalau ada lafadz Allah sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka Allahnya tebal. Annallaha ya'lamu ma yusirruna Hadi. Kalau apa? Kalau diapain? Apa wakaf tuh? Berhenti. Wakaf berhenti. Ma yusirruna. Roknya bertasydid. Si-nya, roknya tipis dulu. Kemudian ru-nya baru tebal. Ya, dimasukkan dengan cara tipis, kemudian ru-nya tebal karena ro-nya berharokat dhammah. Jadi bacanya kira-kira ma yusirruna ya'lamu ma yusirruna. Ya, kalau ada ro berharokat dhammah atau dhammah, ro-nya tafkhim. Ini sifatur ro, sifat huruf ro. Nanti berharokat kasroh, dia ro-nya tipis. Gimana kira-kiranya? Kira-kiranya seperti ada huruf W-nya, tapi enggak terlalu terlihat W-nya. Ma yusirruna wa ma yu'linun. Kabir. Di wa ma yu'linun. Ada apa aja situ? Hah? Subhanallah. Terus? Kalau diwakafin apa di? Apa Bir? Matarid li sukun. Ingat ya. Ingat. Ada nggak sesuatu yang kalian nggak sengaja ingat tapi ingat terus? Sesuatu yang nggak diingat tapi ingat terus? Itu kunci menghafal. Itu kunci tahfiz. Kalau kalian nggak sengaja mengingat tapi keingat terus. Padahal baru lihat. Pandangan pertama, nggak dipelototin, sekilas. Matanya bulat. Alisnya agak tebal. Kayaknya dia itu seseorang yang pernah saya temui di mimpi. Sampai begitu. Karena saking nempelnya di pikiran. Kuncinya apa? Tertarik. Mahabbah. Cinta. Tertarik, mahabbah, cinta. Kalau sudah tertarik dan mahabbah, nggak perlu diingat. Lihat saja teringat. Maka kunci daripada tahfiz juga demikian. Mahabbah dulu nih, cinta dulu pada Al-Quran. Tertarik dulu dengan Al-Quran. Jadi nggak berat gitu. Ketika duduk untuk menghafal tuh nggak terpaksa, nggak berat, menikmati
suasana yang ada daripada godaan teman-teman kalian di sekitar yang rainya sangkla-sengklek. Saking sulitnya menghafal. Dengan berbagai macam problem yang kalian bawa di majelis tahfiz kan. Ada yang begini baik, nggak tahu ngapain. Ya. Awala, dan apakah mereka tidak ya'lamuna mengetahui, dan apakah mereka tidak mengetahui annallaha, sungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma yusirrun, apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha tahu dengan apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha tahu dengan apa yang terdetak, terbisik di dalam hati nurani kalian. Allah Maha tahu. Karena itulah Allah ya'lamu ma yusirrun. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Sedikit pun, sejengkal pun, sedetik pun tidak bisa tersembunyi. Bahkan ditampilkan kalau seandainya ada semut yang hitam lekat kemudian menempel di batu yang hitam, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang terbersit di dalam hati kalian setiap detik, Allah Maha tahu. Tidak luput sedikit pun. Ya. Maka langkah malunya kita ini pada Allah yang penuh dengan kemaksiatan. Hari ini mengaku beriman, tapi belum tentu hati beriman. Hari ini salat, tapi belum tentu hati kita salat. Hari ini sedekah, belum tentu hati kita sedekah. Begitupun sebaliknya. Jangan pernah memandang seseorang itu rendah. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati nuraninya. Bisa jadi di dalam qalbunnya itu ada mahabbah, ada kecintaan pada Allah. Belum tentu mereka itu yang menurut kita ini buruk, di mata Allah buruk. Enggak. Ya. Maka bertaubatlah dari maksiat qalbun. Banyak beristighfar. Hari ini yang sudah bisa menghindari maksiat zahir, maksiat nyata, alhamdulillah. Maksiat qalbun tidak dicatat sebagai maksiat. Tetapi itu merupakan salah satu penyakit qalbun, perlu dihilangkan. Dan perlu diistighfari sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan penyakit qalbun. Seperti apa contohnya penyakit hati itu? Banyak. Ketika datang ke masjid, lihat orang lain, sujudnya lama banget, bukannya bersyukur, ada orang sujudnya lama, malah dialog-aloki. Tapi dalam hati doang. Hati. Lagi pengen apa, sujudnya suwe banget. Nyampe batu kayak ireng ketang. Itu enggak berdosa. Belum dicatat dosa. Tapi itu menunjukkan kalau hatinya itu ada penyakit. Maka untuk menghilangkan penyakit hati seperti itu banyak istighfar. Ya. Kalau enggak baca Quran, kalau enggak sholawat, istighfar banyakin. Karena istighfar itu artinya apa? Saya minta ampun pada Allah. Maka kalau terbersit dalam hati ingin membuli seseorang, mencela seseorang, ketika kita mengucapkan istighfar, ingat lagi saya minta ampun pada Allah. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Gitu ya. Malah jangan dikomporin keluar dari mulut. Wah, ini sudah menjadi dosa. Ya. Ya. Jadi salah satu rahmatnya Allah kepada kita ini tatkala kita berniat untuk maksiat, itu belum dicatat dosa. Di hati kita sudah banyak kedengkian dan celaan terhadap orang lain, itu belum dicatat dosa. Tapi tatkala kita ingin berniat satu kebaikan, itu sudah dicatat kebaikan. Niatnya doang. Ini rahmat dari Allah. Maka dalam mafhum hadis, jikalau ada seorang hamba ingin melakukan kemaksiatan, dia berniat, ya, maka kata Allah berseru kepada para malaikat, jangan catat dulu. Dia baru niat doang, jangan catat dulu. Jangan catat dulu. Nanti finishingnya dia melakukan atau tidak itu baru dicatat. Tapi kalau melakukan kebaikan baru niat saja. Nanti malam saya pengen tahajud, Ang Didi 1 juz. Dicatat niat kebaikan tahajud 1 juz. Subhanallah. Bagian tapi aja sengaja. Awas. Ya. Annallaha ya'lamu ma yusir. Niatnya tuh bener enggak dari hati, apa ingin mempermainkan malaikat saja. Niat saya, ya Allah, tahajud nanti malam 2 jam. Malaikat iya tahu. Malaikat dengar lisan kita. Tapi malaikat belum tentu mendengar kolbun kita, tapi Allah Maha tahu dengan kolbun ki. Kata Allah apa? Malaikat wiryo magoro kana ngomong. Bisa cara ngokakan. Bisa ngomong bae ente nyatet saja nek wis aja ditonggo nih. Tangi-tangi gak wis beberes dagangan kayak mau ora tahajud. Iya. Jadi niat itu dari hati, yang khalis, yang ikhlas, yang benar-benar ingin melakukan. Silakan niat. Punya program kalau malam itu butuh, ya, malam itu butuh untuk kita bermunajat kepada Allah, sempatkan waktunya. Apakah itu sejam, 2 jam, setengah jam, sempatkan. Karena malaikat itu akan turun setiap malam itu mencari hamba Allah yang bangun ketika hamba yang lain tidur. Itu istimewanya waktu tahajud. Istiqomahnya Pak waktu tahajud. Subhanallah. Allahumma la taqum bi ghadabi. Wa ma yu'linun, dan Allah pun Maha mengetahui dengan apa yang kalian ungkapkan. Allah Maha tahu, yang tersembunyi aja Maha tahu, apalagi yang tidak tersembunyi. Ini salah satu sifat daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Pengadilan Allah itu Maha adil. Maha adil, enggak seperti di dunia. Di dunia yang melakukan kebaikan belum tentu dibalas. Bahkan kebanyakan yang baik kadang-kadang tertindas, tersisihkan. Itu di dunia. Makanya ada yaumul hisab. Ada hari pembalasan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini seadil-adilnya manusia ingin menegakkan keadilan tidak bisa adil. Karena ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dihakimi oleh manusia. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada yang tersembunyi. Mana yang iri, mana yang dengki, mana yang mencela dan lain sebagainya. Mana yang menggunakan ilmu ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Jadi seorang mukmin nggak usah khawatir.
Hari ini berbuat baik saja sudah istiqomah, berbuat baik meskipun dicurangi oleh teman kita. Kebaikannya dimanfaatkan. Ada yang seperti itu. Banyak. Di dunia politik seperti itu. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka mencoba menipu daya orang-orang mukmin. Menipu daya Allah, bersiasat dengan Allah. Akan tetapi wa makarullah, Allah yang membuat makar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi siasatnya seorang mukmin yang paling baik itu istiqomah dalam taat. Meskipun secara zahir mata dimanfaatkan oleh teman-temannya, ya. Dibully, ya. Karena kelihatannya dia orang taat, enggak ngelawan. Ketika berkumpul dengan teman-teman dibully, dikucilkan. Ini gitu. Ya. Disuruh-suruh terus. Ya. Adik itu kena gorengan. Oh, ayo udah. Yang nyuruh ngerasa dirinya hebat. Justru yang dapat pahala banyak tuh yang kesana kemari, yang khidmat, yang melayani. Ya. Maka kalau bisa saling bersautan. Siapa nih yang siap tuh gorengan? Saya, Ang. Ada nggak begitu? Jangan, Ang, jangan dia, saya aja, uangnya dari saya, Ang. Sira-pira duitnya 10.000, beli, Ang, kita 20.000, wis kita sing lunga. Seharusnya begitu. Kalau ingin mencari ini Mang Didi nyuruh siapa yang tuh kopi, Mang Pasar kopi lah. Belum. Jangan khidmat. Apa itu khidmat? Khidmat itu memiliki pahala yang paling besar. Orang yang melayani kebutuhan orang yang beribadah, maka akan mendapatkan pahala semua orang yang ibadah waktu itu. Allahu Akbar. Maka bayangkan pahalanya kemit nih. Dengan syarat ikhlas. Menyapu, menyiapkan halaman, dan lain sebagainya. Ya, dengan syarat jangan mencela. Mencela. Begitu pula kalian coba bayangin ketika di teras tahfidz, ketika mengaji. Kalian yang beli kopinya dengan berjalan, subhanallah, setiap langkah kakinya ada pahala tuh. Dimodali pisan sing dheweke, subhanallah. Selain ada kopi, ada soto juga, subhanallah. Iya. Subhanallah, entas mangan soto, bakso bakar kan, subhanallah. Coba sekarang kita belajar seperti itu. Belajar mengalah untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan saling tunjuk. Kalau untuk khidmat itu karena pahalanya gede. Wajar santri itu khidmat kepada ustadznya, itu wajar. Dan itu memang salah satu didikan untuk mendapatkan ilmu suhbatul ustadz. Tapi yang Didi juga ngerti, nggak nyuruh yang tua-tua. Jadi belajar seperti itu ya. Belajar seperti itu. Akhlak seperti itu. Saling mengalah. Karena Allah khidmat pahalanya besar, mendapatkan pahala semuanya. Seperti Hirosah itu ya. Hirosah meskipun dia sholatnya belakangan, dia jaga nih tugasnya. Jaga khawatir ada yang hilang ya. Barang-barangnya orang yang sholat, motornya orang yang sholat. Dia berdiri di depan sambil ngebenerin sendalnya dibenerin dengan posisi yang Hirosah itu seperti itu seharusnya. Ya. Jadi selain jentul jaga, tambahan pahalanya itu benerin sendal ya. Sendalnya tuh posisi yang benar. Ketika orang keluar tuh sudah tinggal masuk saja kakinya.
Hah? Coba lamun ana wong Hirosa kira-kira ana sing hilangan motor beli. Logikanya nggak ada. Jangankan motor, sendal nggak ada yang hilang. Ini mah oleh kemarin sendalnya hilang. Di masjid kan sekarang mungkin belum ada Hirosa ya. Ya kapan-kapan diterapin Hirosa begitu. Jangan asal blegedeg saja, tambahan pahalanya itu dibenerin. Ya, bila perlu kalau motornya nggak disetang ya motornya langsung dibalikin ya, di posisi kira-kira orang keluar tuh langsung tingkring. Subhanallah. Itu sepele tapi membuat dampak yang bagus. Ih, disuka selamat. Orang jamaah itu ketika pulang sendalnya wis rapi, tinggal slup bae. Mungkin mas sendal tengen ana ning kidul, siji ana ning lor. Begitu. Coba belajar khidmat yang benar, yang full. Seperti khidmatnya atau pelayanannya para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Di teras tahfiz kan ada tuh satu orang kirosa, yang lain sholat taubat. Jangan jentul bae, beresin ya. Sandalnya bila perlu sesapu kan gitu. Itu tambahan pahalanya. Subhanallah. Ya. Ana Udin diberesin. Iya. Udin ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Mungkin masuk surganya dengan cara pelayanan dia terhadap kita. Tapi masuk nerakanya mungkin karena nggak mau duduk nuntut ilmu juga. Ya namanya. Nah, cara masuk surganya juga begitu, ngumpulin pahala dari kalian yang ngebully Udin. Jadi belajar begitu ya, belajar khidmat begitu. Jadi nggak perlu disuruh lagi. Ya, nggak perlu disuruh lagi kalau kopinya habis, kalau uang kas kopinya habis ya. Iki wadah ya, tinggal sarung. Ya. Ya. Ora bapak. Ikin ge wis ana tulisane, tinggal ngisi bae kapan isi atau liga didorong mengjaba. Anak gelintingan ya. Ya siap ya. Isi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.